Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang bakteri patogen penyebab penyakit pada manusia. Berikut adalah struktur dari bakteri patogen yang terdiri dari flagela, badan nukleus, membran sel, mesosom, dinding sel, ribosom, dan juga pili. Bakteri patogen itu sendiri merupakan bakteri penyebab penyakit pada organisme lain, misalnya pada manusia. Patogenesitas adalah kemampuan untuk menghasilkan penyakit pada organisme inang. Mekanisme patogenesitas bakteri terdiri dari invasogenes dan toksigenes. Invasogenes adalah kemampuan untuk menyerang jaringan, sedangkan toksigenes adalah kemampuan untuk menghasilkan racun. Bakteri yang menginfeksi saluran urigenital yang pertama ada Klebsiella. Klebsiella dapat menyebabkan infeksi saluran kemih dan bakteremia dengan lesi vokal pada pasien yang lemah. Nah, ini adalah gambar dari Klebsiella. Yang kedua ada Enterobacter aerogenes. Organisme ini dapat hidup bebas seperti dalam saluran usus, serta menyebabkan saluran kemih dan septis. Yang ketiga ada Proteus. Proteus merupakan bakteri patogen oportunis, dapat menyebabkan infeksi saluran kemih atau kelainan bernanas seperti abses, infeksi luka, infeksi telinga, dan saluran napas. Nah, ini adalah gambar dari Enterobacter aerogenes dan Proteus. Pseudomonas aeruginosa, batang gram negatif 0,5 sampai 1,0 kali 3,0 sampai 4,0 UM. Umumnya mempunyai flagel polar, tetapi kadang-kadang 2 sampai 3 flagel. Bila tumbuh pada perbenihan tanpa sukrosa, terdapat lapisan lendir polisakarida ekstraseluler. Bakteri ini juga dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan bagian bawah, saluran kemih, mata, dan lain-lainnya. Pseudomonas bersifat patogen bila masuk ke daerah yang fungsi pertahanannya abnormal. Misalnya bila selaput mukosa dan kulit robek karena kerusakan kulit langsung. Pada pemakaian kateter intravena atau kateter air kemih atau apabila terdapat neutropenia misalnya pada kemoterapi kanker. Bakteri melekat dan mengkoloni selaput mukosa atau kulit dan menginvasi secara lokal dan menimbulkan penyakit sistemik. Berikut contoh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Bakteri yang menyerang saluran pernafasan. 1. Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia adalah sel gram positif berbentuk bulat telur atau seperti bola. Secara khas terdapat berpasangan atau rantai pendek. Streptococcus pneumonia adalah penghuni normal pada saluran pernafasan bagian atas manusia dan dapat menyebabkan pneumonia, sinusitis, otitis, bronkitis, bakteremia, meningitis, dan proses infeksi lainnya. Penularan penyakit ini dapat melalui berbagai cara, antara lain inhalasi atau penghirupan, mikroorganisme dari udara yang tercemar, aliran darah dari infeksi di organ tubuh yang lain, migrasi atau perpindahan organisme langsung dari infeksi di dekat paru-paru, menular melalui percikan air ludah. Berikut ini contoh bakteri Streptococcus pneumonia. 2. Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria merupakan makhluk anaerobik, fakultatif, dan gram positif. Ditandai dengan tidak berkapsul, tidak berspora, dan tidak bergerak. Corynebacterium diphtheria
terdapat dalam saluran pernafasan dalam luka-luka pada kulit orang yang terinfeksi atau orang normal yang membawa bakteri. Bakteri disebarkan melalui droplet atau kontak dengan individu yang peka. Bakteri kemudian tumbuh pada selaput mukosa atau kulit yang lecet, dan bakteri mulai menghasilkan toksin. Bakteri ini ditularkan melalui percikan ludah dari batuk penderita atau benda maupun makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Berikut ini contoh bakteri Corynebacterium diphtheria. Yang ketiga yaitu Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya berpindah dari tubuh manusia ke manusia lainnya melalui saluran pernafasan. Keluar melalui udara yang dihembuskan pada proses respirasi dan terhisap masuk saat seseorang menarik nafas. Habitat asli bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah paru-paru manusia. Droplet yang terhirup sangat kecil ukurannya, sehingga dapat melewati sistem pertahanan mukosilir bronkus dan terus berjalan sehingga sampai di alveolus dan menetap di sana. Infeksi dimulai saat kuman tuberkulosis berhasil berkembang biak dengan cara pembelahan diri di dalam paru-paru. Ini adalah bentuk dari Mycobacterium tuberculosis atau TB. Yang selanjutnya yaitu bakteri pada saluran pencernaan. Yang pertama, Escherichia coli. Ciri-ciri dari bakteri ini adalah berbentuk batang, bakteri gram negatif, tidak memiliki spora, memiliki villi, anaerobik fakultatif, flagella bertipe peritrichus, dapat memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan gas. Bakteri ini dapat menyebabkan diare dan gastroenteritis atau suatu peradangan pada saluran usus. Infeksi melalui konsumsi air atau makanan yang tidak bersih. Racunnya dapat menghancurkan sel-sel yang melapisi saluran pencernaan dan dapat memasuki aliran darah dan berpindah ke ginjal dan hati. Ini adalah bentuk dari Escherichia coli. Yang kedua, Shigella sp. Ciri-ciri bakteri Shigella sp adalah batang pendek, gram negatif, tunggal, tidak bergerak, tidak membentuk spora, aerobik atau anaerobik fakultatif. Patogenesis Shigella sp. Shigella mempenetrasi intraseluler epitel usus besar, terjadi perbanyakan bakteri, menghasilkan endotoksin yang mempunyai kegiatan biologis. S. dysentery menghasilkan eksotoksin yang mempunyai sifat neurotoksik dan enterotoksik. Infeksi Shigella sp dapat diperoleh dari makanan yang sudah terkontaminasi, walaupun makanan itu terlihat normal. Air juga dapat menjadi salah satu hal yang terkontaminasi dengan bakteri ini. Berikut gambar dari Shigella sp. Salmonella sp. Ciri-ciri bakteri Salmonella sp adalah berupa bakteri gram negatif, tidak berkapsul, tidak membentuk spora, memiliki flagella bertipe peritrichus, dan anaerobik fakultatif. Masuk ke tubuh orang melalui makanan atau minuman yang tercemar bakteri ini. Akibat yang ditimbulkan adalah peradangan pada saluran pencernaan sampai rusaknya dinding usus. Berikut adalah gambar dari Salmonella. Vibrio cholerae. Ciri-ciri bakteri ini adalah bakteri gram negatif, batang lurus dan agak lengkung, terdapat tunggal dan dalam rantai berpilin, tidak berkapsul, tidak membentuk spora, bergerak dengan flagella bertipe tunggal polar, anaerobik fakultatif. Bakteri ini menyebabkan penyakit kolera. Nah, ini adalah gambar Vibrio cholerae. Yang kelima, Clostridium botulinum. Bakteri ini sering menimbulkan keracunan makanan. Hal ini karena bakteri tersebut tumbuh dalam makanan dan menghasilkan toksin yang berbahaya bagi manusia. Gejala penyakitnya berupa tenggorokan terasa kering, penglihatan menjadi kabur, gangguan akomodasi, gangguan suara, kelumpuhan otot, gangguan jantung. Pencegahan dengan menjaga kebersihan makanan dan memasaknya sampai matang. Perhatikan gambar tersebut.
Gambar tersebut menunjukkan bakteri Clostridium botulinum. Bakteri pembentuk sporanya yaitu positif gram dan berbentuk batang. Ini adalah anaerob obligat, artinya oksigen beracun bagi sel. Bakteri pada kulit. Yang pertama, Clostridium tetani. Penyakit yang ditimbulkan adalah tetanus dengan infeksi melalui berbagai cara, yaitu luka tusuk, patah tulang terbuka, luka bakar, pembedahan, penyuntikan, gigitan binatang, aborsi, melahirkan, atau luka pemotongan umbilikus. Gejalanya berupa kaku dan kram pada otot sekitar luka, hiperrefleksi pada tendon ekstremitas yang dekat dengan luka, kaku pada leher, rahang dan muka, dan gangguan menelan. Yang kedua, Bacillus anthracis merupakan bakteri penyebab penyakit anstrak yang biasanya menyerang hewan ternak. Namun pada perkembangannya, penyakit tersebut dapat menular ke manusia melalui luka, inhalasi, dan juga makanan. Perhatikan pada kedua gambar tersebut. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, Clostridium tetani. Bakteri ini memiliki bentuk morfologi menyerupai batang, dengan bagian bulat pada ujungnya yang menyerupai penabuh genderang. Bakteri ini mampu membentuk spora saat kondisi lingkungan tempat hidupnya bersifat kurang mendukung pertumbuhannya. Jika diwarnai dengan pewarnaan gram, bakteri ini bersifat gram positif. Syarat hidup optimalnya adalah pada kondisi tidak ada oksigen. Bakteri ini bersifat patogen dan berbahaya karena mengeluarkan racun yang disebut tetanospasmin. Racun ini bersifat neurotoksin yang akan menyerang daerah saraf tepi pada manusia dan menyebabkan kejang otot. Racun baru akan dikeluarkan bila kondisi hidupnya pada tubuh manusia. Racun ini juga dapat menghancurkan sel darah merah dan leukosit. Next, gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya menunjukkan Bacillus anthracis adalah bakteri berbentuk batang. Panjang sekitar 3-5 mikrometer dan lebar 1 hingga 1,2 mikrometer. Saat tumbuh dalam kultur, mereka cenderung membentuk rantai panjang bakteri. Pada piring agar, mereka membentuk koloni besar beberapa milimeter yang umumnya berwarna putih atau krem. Sebagian besar strain Bacillus anthracis menghasilkan kapsul yang membuat koloni tampak berlendir seperti belendir. Bakteri pada kulit yang ketiga yaitu Staphylococcus aureus. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi bernanah dan abses, infeksi pada folikel rambut dan kelenjar keringat, bisul, infeksi pada luka, meningitis, endokarditis, pneumonia, pyelonefritis, osteomyelitis. Pencegahan dilakukan dengan meningkatkan daya tahan tubuh, higien pribadi, dan sanitasi lingkungan. Yang keempat, Mycobacterium leprae merupakan bakteri penyebab penyakit lepra. Dengan gejala pertama berupa penebalan pada kulit yang berubah warna, berupa bercak keputih-putihan, hilang perasaannya. Bakteri ini dapat pula menyerang mata, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Pencegahan dilakukan dengan mencegah kontak langsung dengan penderita dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kita perhatikan kedua gambar tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus termasuk bakteri osmotoleran, yaitu bakteri yang dapat hidup di lingkungan dengan rentang konsentrasi zat larut, contohnya garam yang luas, dan dapat hidup pada konsentrasi NaCl sekitar 3 molar. Habitat alami Staphylococcus aureus pada manusia adalah di daerah kulit, hidung, mulut, dan usus besar, di mana pada keadaan sistem imun normal, Staphylococcus aureus tidak bersifat patogen. Itu dia penjelasan dari materi kita. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan pada kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.